Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang baik ini, terutama untuk membekali diri kita semua dalam mencari Lailatul Qadar, akan kami bahas tentang doa tatkala kita menjumpai Lailatul Qadar dan kenapa doanya seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Apa yang harus aku ucapkan? Maka beliau Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa. Malah ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa salah satu jenis takdir, yaitu takdir Lailatul Qadar yang sifatnya tahunan. Kenapa tidak untuk minta yang lain-lain doanya? Kenapa yang diminta adalah pengampunan? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai jawaban itu, marilah kita telusuri terlebih dahulu bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang takwa, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Sementara saudara sekalian, takwa itu sangat berkaitan dengan tazkiyah atau penyucian atau kesucian, sebagaimana yang tertera di dalam surat An-Najm ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses tazkiyah harus menjalani dua fase. Yang pertama adalah fase tahliyah, yaitu fase membersihkan atau membuang kotoran, membuang dosa, dan membuang kesalahan pribadi kita. Fase yang kedua adalah fase tahliyah, yaitu pengisian dengan pelaksanaan amal-amal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kotoran, yaitu kesalahan, dosa, atau maksiat yang telah dikerjakan di masa lalu, dibersihkan dengan cara permohonan ampun atau taubat kepada Allah Ta'ala. Sementara pembersihan masa kini dan mendatang dengan cara mengendalikan diri untuk dapat menghindarinya atau mengalahkannya. Saudara sekalian, selama Ramadan pun kita berusaha untuk menghapuskan kesalahan kita dengan cara kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Hadis yang menyatakan demikian itu ada pada puasa itu sendiri, Qiyamul Lail, maupun juga pada Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.
Hadis sahih riwayat Bukhari. Demikian juga dengan qiyamul lail atau salat tarawih. Dikatakan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, khusus untuk Lailatul Qadar juga seperti itu. Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa penekanan doa dalam mencari Lailatul Qadar itu adalah mohon pengampunan? Yang pertama, saudara sekalian, seberapa banyak dan seberapa sering pun kita beramal, maka amal itu tidak akan pernah setara dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang dimaksud dengan ayat ini, jika kalian tidak mampu menghitungnya, lebih-lebih untuk mensyukuri semuanya. Namun kekurangan dan kedurhakaan kalian masih Allah maafkan bagi yang mau bertobat, karena Dia memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyatakan, Allah benar-benar memaafkan kalian jika kalian dituntut untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah beri. Tentu kalian tidak mampu mensyukurinya. Jika kalian diperintah untuk mensyukuri seluruh nikmat tersebut, tentu kalian tidak mampu dan bahkan enggan untuk bersyukur. Jika Allah mau menyiksa, tentu bisa, dan itu bukan tanda Allah itu zalim. Akan tetapi, Allah masih mengampuni dan mengasihi kalian. Allah mengampuni kesalahan yang banyak, lagi memaafkan bentuk syukur kalian yang sedikit. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Ya, karena begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, sementara di sisi lain kita tidak cukup untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, karena saudara sekalian, penyebab utama kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita, tapi juga karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudhilu ahadal jannata amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bimaghfirah wa rahmah. Tepatlah, yaitu benar mengikuti sunnah dengan keikhlasan kalian beramal. Mendekatlah, yaitu jangan berlebihan dan jangan meninggalkan sama sekali. Dan bergembiralah, karena sesungguhnya amal tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, termasuk juga saya, kecuali jika Allah menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang disampaikan Nabi ini menurut Ibnu Taimiyah mengajarkan kepada kita,
untuk tidak memahami hubungan amal dan dengan surga sebagai mu'awwadah atau timbal balik, balas jasa atau ganti rugi. Hal ini menurut beliau Ibnu Taimiyah ada beberapa alasan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap amal kita. Tidak seperti halnya seorang majikan yang butuh kepada para pekerjaannya. Amal manusia untuk manusia sendiri. Karena kalaupun semua manusia tidak beramal, Allah tidak akan peduli. Dia akan tetap sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Alasan yang kedua, amal seorang manusia tidak diwujudkan oleh dirinya sendiri, melainkan berkat anugerah dan rahmat Allah juga. Mulai dari menghidupkannya, memberi rizki, memberi tenaga, memberi kesehatan, mengutus Rasul, menurunkan kitab, menjadikannya cinta kepada keimanan, dan menjadikannya benci terhadap kekufuran. Semua itu adalah merupakan berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan ketiga, kenapa yang memasukkan kita semata-mata bukan karena amal. Amal seorang manusia, saudaraku, setinggi-tingginya tidak akan senilai dengan pahala yang diberikan Allah kepadanya. Karena dalam pahala itu, Allah Ta'ala sudah melipat gandakannya dari mulai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tidak dapat terhitung nilainya, seperti ibadah puasa. Alasan yang keempat, kenapa amal tidak menjamin masuk surga? Nikmat dan kesenangan yang telah diberikan Allah kepada manusia selama di dunia, walau bagaimanapun tidak akan mampu dibayar oleh manusia. Seandainya manusia diharuskan membayarnya dengan amal, pasti mereka tidak akan mampu beramal untuk membayarnya. Padahal jelas manusia beramal itu berkat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Alasan yang kelima menurut Ibnu Taimiyah, kenapa amal tidak menjamin kita masuk ke surga? Karena manusia selalu diliputi oleh dosa dan kesalahan. Inilah yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini. Seandainya saja tidak ada ampunan Allah Ta'ala dan kebijaksanaannya untuk hanya mempertimbangkan amal-amal yang baik saja, dengan mengenyampingkan amal jeleknya, tentu manusia tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara maksud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah beliau masuk surga juga bukan karena amalnya? Ya, termasuk juga saya, kecuali jika Allah menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan ketiga kenapa kita harus membersihkan diri kita, tahliyah dari dosa kesalahan, adalah bahwa kita dalam kesempatan Ramadan ini betul-betul harus menyampaikan permohonan ampun kita kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus merenung mendalam yang bisa mengantarkan kita sampai ke tingkat kesadaran bahwa sesungguhnya kita banyak dosa dan kesalahan. Sedari kita mumayyiz atau akil balik, seberapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan terhadap diri sendiri. Betapa kita telah sia-siakan waktu untuk menjerumuskan diri pada kemalasan, perbuatan sia-sia dan kemaksiatan dari masa remaja hingga sampai hari ini setelah dewasa dan beranak pinak. Kita masih bodoh dan masih terpuruk seolah kedunguan, kebodohan dan kehinaan yang ada pada kita berlomba balapan dengan tambahnya usia kita. Padahal kita punya amanah, saudaraku yang berbahagia, yaitu kita yang telah sanggupi sebagai khalifatullah fil ard. Yang kedua, kenapa kita harus minta maaf terhadap kesalahan kita di waktu yang lalu? Betapa kita sering berlaku buruk terhadap orang tua kita. Kita durhaka kepada orang tua kita sejak kita kecil, barangkali mungkin sampai hari ini.
Kita mungkin juga sekali waktu berani sama suami bagi akhwat. Juga bagaimana seorang suami menzalimi istrinya, anak-anaknya, dan mungkin juga binatang-binatang piaraan kita. Yang ketiga, saudaraku yang berbahagia, betapa kita sering meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, kewajiban kepada Rasulullah, kepada agama Islam, kepada pemimpin dan juga bawahan, serta pembantu atau asisten kita. Saudaraku, permohonan maaf kita atas dosa-dosa kita yang lalu bukan saja kemaksiatan, tapi juga akal-akalan yang sudah kita lakukan walaupun berkedok kebaikan, kepura-puraan, pemubaziran waktu dan harta, pamer, ria, benci, dengki, dan masih banyak sederetan panjang kesalahan dan dosa yang lebih spesifik yang hanya kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita sadari bahwa sesungguhnya kita sementara ini dihargai orang, kita dimuliakan oleh orang, bukan karena kita bersih dan baik, tetapi semua itu karena Allah Ta'ala menutupi kesalahan, menutupi aib, dan menutupi dosa kita dari pandangan manusia. Ada seorang bijak berkata, seandainya dosa ada baunya, niscaya tidak ada orang lain yang pernah dan mau dekat dengan kita. Pasti mereka akan menghindar dari kita. Saudara, kalau Allah Ta'ala tidak menutupi aib kita, sudah menjadi seperti apa nasib kita hari ini? Saudaraku sekalian, kalau Nabi Adam alaihissalam nenek moyang kita hanya berbuat dosa sekali dan sejenis saja, yaitu makan buah yang dilarang memakannya oleh Allah Ta'ala, konsekuensinya dia dihukum harus keluar dari jannah atau surga. Kita yang sudah melakukan banyak sekali dosa, melebihi dosa Nabi Adam, apa sepatutnya hukuman Allah yang harus diberikan kepada kita? Masya Allah, saudaraku sekalian, betapa sayangnya Allah Ta'ala pada kita dengan mengampuni dan menutupi kesalahan kita. Atau justru kita perlu khawatir, saudaraku sekalian, mungkin malah sebaliknya, kita sedang diuji, kita sedang dibiarkan terlena dengan kenikmatan yang berujung sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa minta ampun? Kenapa dalam Lailatul Qadar kita dianjurkan minta ampun? Karena Allah berkenan mengampuni kita. Kemudian kita taubat dan bertakwa. Giliran selanjutnya adalah Allah akan menghilangkan musibah dari kita dan anugerah darinya akan dikelontorkan pada kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat As-Surah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa argumentasi kenapa di dalam Lailatul Qadar ini kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah mencari dan menemukan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan akan mengantar kita menjadi insan yang bertakwa. Wal'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.